Terkait dengan ogoh-ogoh, sumbernya itu adalah 1 Wiracarita, 2 Kala Tatwa, dan yang ketiga itu adalah tutur kanda yang disebut di Bali sering disebut dengan kanda pat. Kalau yang di Wiracarita, di dalam Mahabharata kita tahu adalah ada 2 kelompok, kelompok Dharma dan Adharma. Kelompok Dharma ini adalah Panca Pandawa yang merupakan perwujudan daripada penjelmaan daripada para dewa. Kemudian kelompok Adharma itu adalah Korawa yang disebutkan itu adalah penjelmaan daripada Buta dan Kala. Nah, untuk pembuatan ogoh-ogoh itu di dalam bentuk bebutan, dalam bentuk raksasa itu pas. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk nyomil Buta dan Kala itu menjadi dewa. Terus sumber yang kedua, Kala Tatwa. Di dalam Kala Tatwa diceritakan bahwa Dewa Siwa mempunyai anak seorang Kala, raksasa yang serem dan juga sakti. Nah, untuk menghilangkan serem sakti galaknya itu, maka oleh Dewa Siwa diberikan pengeruatan sehingga wujud angkernya itu menjadi hilang, menjadi somya. Kemudian yang berasal dari Kamba atau dari catur sana, manusia itu lahir diemban oleh sang catur sana. Wujud fisiknya berupa panca mahabhuta, apah, teja, bayu, akasa, pertiwi. Kemudian wujud metafisiknya cocok untuk diwujudkan sebagai ogoh-ogoh. Itulah yang berbentuk raksasa dan lain sebagainya, yang bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia memiliki wujud yang estetis. Nah, semestinya itu yang dijadikan pegangan di dalam membuat ogoh-ogoh. Tidak mengambil wujud-wujud yang lain, bahkan bisa menimbulkan ketersinggungan masyarakat tertentu atau kelompok orang tertentu. Nah, jika wujud-wujud itu sudah diambil, maka tidak akan menimbulkan ketersinggungan.